Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Loncat ke TKP, siap, 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemuan karo inyong sedulur dalam polisi Purbalingga, Bribka Teguh Rianto nang acara podcast Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Nah, hari ini berkaitan dengan masyarakat teratur, sing diharapkan masyarakat ketelepon pada tertib, berlalu lintas khususnya. Nah, ini hari ini kembali lagi saya manggil beliau. Apa dia? Nah, Ibu Kasat Lantas Polres Purbalingga. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Galang. Luar biasa ini. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Tambah ceria saja, Ibu. Iya, harus ceria, semangat dalam rangka melayani masyarakat, Ibu. Betul. Iya. Oke, Ibu. Ini ngomong-ngomong ini operasi zebra. Nah, ini ya sudah berjalan ya, Ibu ya? Sudah lebih dari separuh, sudah hari ke-8 ini. Hari ke-8 operasi zebra. Ayo, siapa sing wis ditindak polisi? Nah, ini ngomong-ngomong Ibu berkaitan dengan operasi zebra ini, masyarakat kan banyak tanya nih. Sampai hari ini masih banyak yang tanya nih. Pak, ini titik operasinya itu di mana loh? Betul. Pengen mintanya jadwal operasi. Nah, Jadwal ini operasi. bagaimana sih Bu ini penindakan operasi zebra di tahun ini seperti apa, Ibu? Ya, jadi kita sudah sosialisasi di beberapa tempat. Untuk penindakan operasi zebra pada tahun ini memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena kita sekarang kan sudah punya yang namanya ETLE. ETLE. Ya, apa ETLE itu, apa Bu itu? Elektronik Traffic Law Enforcement. Ya, Ibu ya. Ya, ETLE itu ya. Ya, Itu ETLE. di mana Bu adanya, Bu? ETLE itu kita punya titik-titik tertentu yang dia memang sudah dipasang semacam CCTV yang nanti dia bisa mengcapture. Gitu. Di mananya ya rahasia. Oh iya. Nanti dia tertibnya hanya di titik itu Betul, saja. iya. Orang satidokan. Ya, kemudian ada lagi yang namanya handheld. Handheld. Wah, Ya. itu bahasa Inggris orang Bahasa Inggris. Apa itu, Bu? Jadi ini adalah kamera, masih turunannya ETLE juga, yang dia bentuknya ini handphone dibawa oleh anggota yang sudah di-sprint khusus. Kemudian nanti dia bisa mengcapture pelanggaran, yang mana nanti gambarnya ini akan langsung terkoneksi ke dashboardnya Korlantas. Wah, berarti tidak hanya satu tempat saja ya, Bu? Tidak ya? hanya satu tempat, jadi anggota-anggota yang sudah di-sprint ini dia bisa mengcapture apabila sedang melaksanakan patroli, kemudian bertemu dengan pelanggaran yang kasat mata. Itu di kota apa? Di seluruh kabupaten, Bu? Seluruh kabupaten. Berarti tidak hanya di kota saja ya? Tidak hanya di kota saja. Hati-hati deh, sing pada nang desa, sing pada jalur sana, tidak hanya di kota saja, tetap hati-hati karena ini apa, Bu, tadi kamera yang berada di petugas polisi ya, Bu ya. Nah, setelah itu ngomong-ngomong, setelah di capture diapakan, Bu, itu, Bu? Nanti setelah di capture itu tentu ada tim validasi. Tim validasi ini dia yang memilah apakah ini termasuk dalam pelanggaran atau tidak, apakah capture-nya jelas, kemudian bisa dijadikan barang bukti atau tidak. Karena kan barang bukti juga ada yang digital ya, Mas. Sah-sah saja itu menjadi barang bukti, tercantum di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian dari hasil validasi tersebut dikirimlah yang sudah tervalidasi ini surat konfirmasi kepada pelanggar. Ya, surat konfirmasi itu dikirim ke alamat pelanggar, kemudian nanti mereka akan diberi waktu untuk melaksanakan konfirmasi ke posko ETLE yang ada di Satlantas Polres Purbalingga. Oke. Iya. Jadi memang berbeda ya. Betul, berbeda ya, Bu. Biasanya kan pada tanya jadwalnya di mana ini, jadwal hari ini di mana nih. Kalau ini saya pindah tempat, jangan jalur itu. Tapi tidak bisa seperti itu ya. Tidak bisa. Bahkan barangkali Ibu ya, kalau di capture orangnya tidak tahu ya, Bu ya. Iya, mungkin saja kita tidak tahu karena semisal kalau dia tercapture oleh CCTV-nya ETLE, otomatis dia tidak ada apa-apa dong. Tidak ada apa-apa. Tidak cepet. 3 hari diberi surat ya, Bu. Diberi surat, tiba-tiba nanti sampai. Nah, sedulur pada sih pada hati-hati ya. Iya, karena tertib lalu lintas itu
tidak suatu waktu saja dan di tempat tertentu tidak, tapi setiap saat selama kita melintas di jalan raya itu kita harus tertib berlalu lintas, Mas Teguh. Nah, lebih-lebih sasaran operasi zebra, Bu. Iya. Ini sasarannya apa saja, Bu? Biar ini masyarakat lebih memperhatikan sasarannya, penindakannya, Bu. Iya, jadi ada 7 sasaran prioritas operasi zebra yang sebelumnya kita sudah sering sebutkan. Yang pertama itu terkait pelanggaran helm SNI. Berarti yang tidak pakai helm itu termasuknya, Bu? Yang tidak pakai helm dia termasuk. Kemudian mengemudi kendaraan di bawah umur. Di bawah umur. Ya, di bawah umur. Kemudian melanggar kecepatan. Melanggar kecepatan. Ya, salah satunya itu yaitu pengemudi di bawah umur. Di bawah umur. Ya, ini prioritas dong, karena kan kalau di bawah umur itu dia secara psikologis anak memang SD, SMP iya, gitu ya. Secara psikologis dia memang belum bisa menentukan langkah mengambil keputusan. Semisal dia berpapasan sama kendaraan, wah saya harus ambil kiri atau kanan. Nah, itu secara psikologis anak di bawah umur dia belum bisa berkendara, otomatis menjadi sasaran prioritas kita. Yang kedua yaitu tidak memakai helm SNI. Tidak memakai helm SNI. Itu baik yang membonceng maupun yang dibonceng. Bonceng ya, harus yang SNI ya. SNI kalau helm batok gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Helm batok nggak boleh. Karena memang berdasarkan penelitian itu, kepala kita itu hanya bisa menahan aspal itu kalau kecepatan 10 sampai 20 km per jam. Mas Teguh kira-kira berapa kilometer per jam tuh kalau Ya saya sih alon-alon saja, Bu. Iya, jadi kalau misalnya aspal kita sudah lembut ya nanti beda cerita ya. Iya, jadi sementara masih prioritas. Prioritas tidak pakai helm. Yang ketiga yaitu menggunakan handphone saat berkendara. Nah, itu yang banyak. Iya. Orang banyak pakai handphone itu. Handphone. Nah. Jadi ada yang dicantolin. Iya betul, ya. gini. Ya. Iya. Biasanya ibu-ibu, Bu, ya pesen sayur. Berhenti dulu lah ya. Iya, harus berhenti dulu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan safety belt. Oh, sabuk pengaman. Ya, gitu ya. sabuk pengaman bahasa Betul, Indonesianya betul, ya, yaitu menjadi prioritas. Kemudian berboncengan lebih dari satu. Oh, lebih dari satu ya. Iya, berboncengan lebih dari satu. Iya. Terus? Kemudian selanjutnya adalah membawa kendaraan apabila dia terpengaruh oleh alkohol. Oh, alkohol ya, ini juga bahaya sekali ini. Bahaya yang terjadi kecelakaan ibu itu ya. Iya, karena dia ternyata pada saat dia dicek urin dia terpengaruh oleh alkohol. Iya, bahaya. Oke, ini sasaran operasi zebra. Masih ya. ada Pak Teguh, melebihi batas kecepatan dalam berkendara. Ngebut-ngebutan termasuk. Iya, itu salah satu prioritasnya. Oke, ini sasaran masyarakat harus tahu ini sasaran. Jangan sampai salah satunya pelanggaran di situ ada yang melanggar. Nanti kena apa ini? Kamera, gitu ya. Kamera ya. Nah, Ibu, di samping penindakan yang tadi disampaikan dengan menggunakan kamera itu, apa yang dilaksanakan sih Bu kegiatannya di operasi zebra ini? Iya, jadi karena memang pada saat operasi zebra ini beberapa satgas itu dibentuk. Dia ada satgas selidik, kemudian preventif, kemudian represif. Nah, itu jadi banyak yang kita lakukan. Oh, yang terakhir itu ada ban ops juga. Nah, kalau satgas selidik ini dia dari didominasi oleh Intel itu memperkirakan daerah-daerah mana saja yang memang nanti masyarakat ini harus turun untuk melaksanakan kegiatan operasi zebra. Maksudnya turun di sini dalam rangka giat preemptifnya ya. Contohnya dia menentukan di titik ini merupakan daerah rawan macet, jadi harus banyak himbauan di situ. Ya, kemudian kalau dari preemptif dan preventif itu kita banyak melaksanakan binlu sosialisasi. Ya, kalau dari sekolah-sekolah sendiri itu ada namanya Polis Gustu School ya. Polis Gustu School, kemudian ada lagi untuk mahasiswanya Polis Gustu Kampus. Kemarin sudah kita laksanakan di Unperba ya. Ya, Unperba. Kemudian ada lagi yang menyasar masyarakat tidak terorganisir, baik itu masyarakat yang sedang berkendara di jalan raya. Kemarin juga kita ada sosialisasi terpadu ya Mas Teguh. Oh betul ya, terpadu dari TNI, Polri, kemudian dari Dinas Perhubungan. Kita sama-sama turun ke jalan melaksanakan himbauan baik itu kepada truk agar tidak melanggar overdimensi dan overloading, kemudian
pengendara lainnya agar memakai helm, tidak melebihi batas kecepatan, itu kita udah ada sosialisasi terpadu ya. Berarti benlo dengan masyarakat. Iya, benlo dengan masyarakat. Ya, intinya kita menghimbau dan terus menghimbau. Memang dampaknya ini tidak langsung, kayak misalnya kita ke sekolah, ke SD, SMP, apakah itu mereka belum membawa kendaraan, kemudian kita himbau seperti itu. Jadi kan harapannya ke depannya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian itu disiplin dalam berlalu lintasnya tertanam di diri mereka. Kemudian untuk sasaran lainnya kepada masyarakat itu kita menggunakan spanduk, kemudian leaflet, stiker ya, yang harapannya walaupun tidak ada polisi di situ masih tetap tersampaikan himbauannya dengan cara dibaca oleh masyarakat di jalan raya. Oke. Harapannya apa sih Bu? Ini dalam rangka operasi zebra ini? Ya harapannya kita kalau jangka panjang Indonesia kita ini zero accident ya. Semoga tidak ada lagi nyawa-nyawa yang hilang akibat dari kecelakaan. Oke. Iya, karena kan pelanggaran ini kan memang tidak bisa kita sepelekan ya Mas. Betul. Ibu di samping penindakan hukum, penyuluhan dan sebagainya, ada inovasi apa sih Bu dalam operasi zebra ini? Ya, jadi kan tadi salah satu inovasinya itu kita sosialisasi terpadu tuh ya, sosialisasi terpadu. Kemudian yang kedua kita ada wayang bawor kita ini selalu tampil nih. Wayang bawor Bangga Woro. Bangga Woro-Woro. Iya, dalamnya siapa sih? Siapa Maning? Iya. Iya. Jadi harapannya melalui up policing ya, istilahnya policing, dia akan lebih menyentuh masyarakat dan bisa menanamkan nilai-nilai tertib berlalu lintas melalui kebudayaan. Oke, terima kasih Ibu kesempatannya yang sudah diberikan dalam rangka untuk operasi zebra ini. Mudah-mudahan masyarakat Purbalingga khususnya ini masyarakat yang tertib, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecelakaan. Ayo sedulur kabeh, mari kita wujudkan Purbalingga yang tertib, Purbalingga yang aman, bersatu, keselamatan nomor 1. Sekian, banyak kesalahan, mohon maaf, berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Lur, masyarakat teratur, layanan untuk rasan-rasan. Meluncur ke TKP.